Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE MSI AK selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE MSI AK selaku pembimbing pendamping, dan yang terhormat Bapak Imade Pradana Adiputra, SE SH MSI selaku penelaah. Perkenalkan, nama saya Madidani Ardiani, NIM 1717051340. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Personal Capability, dan Partisipasi Pemakai Sistem Informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi, studi pada Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Kecamatan Buleleng. Adapun latar belakang masalah penelitian, dengan seiring berjalannya waktu, teknologi pun juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dilihat dari tergantikannya teknologi yang dari awalnya tradisional ke sistem teknologi informasi yang lebih canggih. Nah, teknologi dapat digunakan kapan saja dan di mana saja karena salah satu kelebihannya yaitu mudah untuk diakses. Dengan adanya teknologi informasi dapat membantu memudahkan suatu pekerjaan. Secara umum, semua entitas atau organisasi akan selalu membutuhkan informasi untuk mengambil suatu keputusan. Informasi yang dibutuhkan haruslah informasi yang akurat, yang tersedia kapanpun, dimanapun, dan memiliki nilai yang tepat, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk teknologi informasi yang telah mengubah pemrosesan data akuntansi dari secara manual menjadi otomatis dengan menggunakan bantuan sistem komputer. Nah, untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, maka diperlukan adanya dukungan sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat untuk melihat laporan keuangan setiap saat dengan lebih cepat dan akurat. Dan keefektivitasan sistem informasi akuntansi dapat dapat mengukur keunggulan daya saing yang dapat diciptakan oleh perusahaan. Jadi sistem informasi juga dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mencapai keunggulan suatu entitas atau organisasi. Kemudian suatu lembaga yang juga menggunakan sistem teknologi informasi yaitu Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Sebagai pembina teknis dan semakin berkembangnya teknologi informasi, Bank Pembangunan Daerah Bali atau BPD Bali berperan dalam mendorong Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Bali dengan mengganti pengelolaan akuntansi yang bermula dari manual menjadi terkomputerisasi. Nah, LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Pakraman di Bali. Dan tujuan pendirian LPD pada setiap desa adat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. Salah satu bentuk dukungan LPD adalah menyediakan fasilitas berupa pelatihan dan memberikan bantuan kepada pemakai sistem ketika menghadapi permasalahan yang terkait dengan sistem. Nah, dengan menerapkan sistem yang berbasis komputer, diharapkan LPD akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada nasabah. Sistem informasi yang ada juga digunakan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi, pengambilan uang, pengecekan saldo, dan lain-lain. Sistem pelayanan dan pelaporan keuangan LPD yang baik dapat mencerminkan keadaan LPD yang sehat atau tidak sehat. Sistem informasi akuntansi sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi guna untuk menunjang keefektifan kinerja lembaga. Menilai kinerja suatu LPD yang efektif dan efisien diperlukan laporan keuangan yang baik dan lengkap. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat efektifnya sistem informasi akuntansi yang bisa dilihat di tabel di PowerPoint. Kemudian, alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena selain lokasi yang dekat dengan daerah perkotaan, di sisi lain adanya persaingan di bidang ekonomi, terutama dari industri-industri UMKM yang ada, dan di lembaga keuangan juga semakin kompetitif. Sehingga dengan adanya penelitian ini akan memberikan sebuah kontribusi kepada LPD untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada nasabah dengan menggunakan sistem informasi akuntansi. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang sistem informasi akuntansi.
dan variabel bebas yang digunakan sama-sama menggunakan personal capability atau kemampuan teknik personal. Sedangkan perbedaannya dengan mengganti dua variabel bebas dan variabel terikat, serta lokasi penelitian ini juga berbeda. Selanjutnya, memadainya suatu sistem di organisasi dilihat dari sistem informasi akuntansi yang digunakan. Jadi setiap LPD di Kecamatan Buleleng menggunakan sistem informasi akuntansi yang berbeda-beda. Ada yang masih menggunakan Microsoft Excel dan juga ada yang sudah menggunakan aplikasi PTUC Pinbook Prima Corp, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro dan juga perbankan yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, walaupun setiap LPD itu menggunakan sistem informasi akuntansi yang berbeda-beda, namun memiliki persamaan yang sama, yaitu sama-sama melakukan pencatatan keuangan dengan hasil yang memadai, tetapi dilihat dari proses dan waktu pengerjaan yang berbeda. Selanjutnya, identifikasi masalah penelitian. Dari hasil observasi terdapat permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama, adanya kendala sumber daya manusia di LPD, yaitu pada kemampuan teknik pemakai pengurus LPD. Yang kedua, masih perlunya diberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengurus LPD agar lebih mendalami keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja di organisasi. Yang ketiga, hanya sebagian dari pengurus LPD yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Yang keempat, masalah faktor usia menyebabkan kendala pada pemahaman kemampuan personal pemakai sistem informasi. Yang kelima, dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit diharapkan dapat membantu untuk meminimalisir terjadinya kredit macet di LPD. Yang keenam, masih kurangnya pemahaman masyarakat desa Pakraman terhadap keberadaan LPD. Yang ketujuh, LPD membuat cadangan laporan keuangan yang masih manual agar data yang sudah diinput ke sistem memiliki cadangan dan jika terjadi error maka data tersebut tidak akan hilang. Selanjutnya, pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini dibatasi pada pengaruh 3 variabel yang digunakan, yaitu kualitas sistem informasi akuntansi, personal capability, dan partisipasi pemakai sistem informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada lembaga perkreditan desa atau LPD di Kecamatan Buleleng. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa rumusan masalah yang bisa ditarik pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada LPD di Kecamatan Buleleng. Yang kedua, bagaimana pengaruh personal capability terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada LPD di Kecamatan Buleleng. Yang ketiga, bagaimana pengaruh partisipasi pemakai sistem informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada LPD di Kecamatan Buleleng. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada LPD di Kecamatan Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh personal capability terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada LPD di Kecamatan Buleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh partisipasi pemakai sistem informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada LPD di Kecamatan Buleleng. Adapun manfaat yang didapat melalui penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yaitu sebagai tambahan sumber atau referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian manfaat praktis, yang pertama, bagi peneliti atau mahasiswa, selain sebagai penyelesaian studi, peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat pada saat masa perkuliahan. Yang kedua, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu sebagai pengambilan hasil referensi dari hasil-hasil penelitian yang telah ada. Yang ketiga, bagi LPD di Kecamatan Buleleng, yaitu sebagai evaluasi untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi yang ada di LPD. Selanjutnya, kajian teori. Pada penelitian ini menggunakan grand theory, yaitu Technology Acceptance Model atau TAM, yang merupakan model adaptasi dari Theory of Recent Action atau TRA yang dikembangkan oleh Fishbein dan Asen pada tahun 1975. Menurut Davis dalam Cogianto 2016 halaman 27, TAM adalah sebuah sistem teori yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna mengerti dan
menggunakan sebuah teknologi informasi. Seseorang akan memanfaatkan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya. Model ini menggambarkan bahwa pengguna sistem informasi akan dipengaruhi oleh kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, variabel efektivitas sistem informasi akuntansi. Menurut Jumaili tahun 2005 dalam definisi tahun 2018, efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi dalam suatu lembaga atau organisasi dapat dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data, dan menginterpretasikan data tersebut. Yang selanjutnya, variabel kualitas sistem informasi akuntansi. Menurut Susanto tahun 2013, kualitas sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengukur kualitas output dari sistem informasi, yang dimana kualitas dari suatu sistem informasi yang berupa dokumen laporan operasional yang terstruktur yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu relevan, tepat waktu, akurat, lengkap, dan ringkas. Yang selanjutnya, variabel personal capability. Menurut Jayanti tahun 2017, personal capability atau kemampuan teknik pemakai yang baik akan mendorong pemakai untuk menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga kinerja sistem informasi akuntansi menjadi lebih meningkat. Yang selanjutnya, variabel partisipasi pemakai sistem informasi. Menurut Lestari tahun 2017, pemakai sistem informasi atau user merupakan komponen yang menentukan kebutuhan informasi yang digunakan kebutuhan informasi atau menggunakan informasi tersebut, sehingga partisipasi pemakai sistem informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu lembaga atau organisasi, karena pemakai sistem informasi dapat mendorong kinerja sistem informasi menjadi lebih efektif. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir bisa dilihat pada PowerPoint, sehingga dapat menghasilkan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis pertama, kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Hipotesis 2, personal capability berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Hipotesis 3, partisipasi pemakai sistem informasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, metode penelitian. Tempat atau lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Kecamatan Buleleng dengan rentangan waktu penelitian yang dilakukan dari awal bulan Februari tahun 2021 hingga Juli tahun 2021. Dan nama-nama LPD yang ada di Kecamatan Buleleng bisa dilihat pada PowerPoint. Kemudian populasi penelitian. Populasi penelitian ini yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari LPD Kabupaten Buleleng. Terdapat 21 LPD yang ada di Kecamatan Buleleng dan yang aktif sebanyak 18 LPD, sedangkan 3 LPD sudah tidak aktif dan saat ini 1 LPD masih dalam tahap proses audit. Jadi populasi penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang bekerja di LPD yang ada di Kecamatan Buleleng. Teknik pengambilan sampel penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu atas dasar pertimbangan tertentu dengan kriteria yang pertama ketua LPD, bendahara LPD, karyawan bagian TU, bagian tabungan, serta di bagian kredit. Jadi total sampelnya sebanyak 69 responden. Kemudian definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama variabel X1, kualitas sistem informasi akuntansi. Menurut Susanto 2013, kualitas sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengukur kualitas output dari sistem informasi, di mana kualitas dari suatu sistem informasi yang berupa dokumen laporan operasional yang terstruktur yang memiliki karakteristik yaitu relevan, tepat waktu, akurat, lengkap, dan ringkas. Kemudian variabel X2, personal capability. Personal capability atau kemampuan teknik personal yang baik akan mendorong para pemakai untuk menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga kinerja sistem informasi akuntansi menjadi lebih meningkat. Variabel X3 yaitu partisipasi pemakai sistem informasi. Menurut Widyasari dan Suardika tahun 2015, partisipasi pemakai sistem informasi yang berupa tanggapan user sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan sistem informasi. Kemudian, variabel terikat, efektivitas sistem informasi akuntansi. Efektivitas sistem informasi merupakan suatu keberhasilan yang dicapai oleh sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan informasi secara tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, jenis dan sumber data penelitian.
Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dengan menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu data primer melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari LPLPD Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2016 dengan metode observasi, wawancara, dan angket atau kuesioner. Selanjutnya, metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan yang pertama, analisis deskriptif data, kemudian uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasi terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir, uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi R kuadrat, dan uji statistik parsial atau uji T. Berikut hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, deskriptif data dan responden penelitian. Jumlah kuesioner yang disebar dan kembali sebanyak 69 kuesioner sehingga tingkat pengembaliannya sebesar 100%. Dan karakteristik responden yang diklasifikasikan dari usia responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, dan lama bekerja. Kemudian hasil analisis statistik deskriptif. Variabel kualitas sistem informasi akuntansi memperoleh skor minimum 31, skor maksimum 50, dan nilai rata-rata 42,10, sedangkan standar deviasi 3,862. Kemudian variabel personal capability memperoleh skor minimum 21, skor maksimum 30, dan nilai rata-rata 25,25, sedangkan standar deviasi 2,385. Kemudian variabel partisipasi pemakai sistem informasi memperoleh skor minimum 42, skor maksimum 60, dan nilai rata-rata 50,94. Sedangkan standar deviasinya 4,080. Variabel terikat efektivitas sistem informasi akuntansi memperoleh skor minimum 18, skor maksimum 25, dan nilai rata-rata 21,29. Sedangkan standar deviasinya 2,073. Selanjutnya, hasil uji kualitas data. Pertama, uji validitas. Pada tabel tersebut, jumlah responden penelitian ini berjumlah 69 dengan degree of freedom atau N-2 sama dengan 67 dan tingkat signifikansi 0,05. Maka R tabel yang diperoleh sebesar 0,237 sehingga hasil pengujian validitas data setiap butir kuesioner pada penelitian ini dinyatakan valid. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Jika koefisien Cronbach's alpha lebih besar atau sama dengan 0,6, maka dikatakan reliable. Jika sebaliknya, maka pernyataan dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai dari Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 sehingga kuesioner penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Hasil uji asumsi klase. Pertama, uji normalitas. Jika angka signifikansi Kolmogorov-Smirnov signifikan lebih besar dari 0,05, maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian, maka diperoleh Kolmogorov-Smirnov set sebesar 0,746 dengan nilai signifikansi 0,633 dan signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel tersebut, dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan begitu juga VIF. Semua variabel independen mempunyai nilai di bawah 10, yang artinya tidak ada korelasi antar variabel independen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi penelitian. Berikutnya, uji heteroskedastisitas. Nilai signifikan yang digunakan pada pengujian ini yaitu sebesar 5%. Pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak karena terdapat heteroskedastisitas, sedangkan apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Berarti terbebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas yang melebihi 0,05. Selanjutnya, uji hipotesis, di mana uji analisis regresi linear berganda. Nilai konstan menunjukkan angka min 0,799 menunjukkan bahwa X1, X2, dan X3 bernilai konstan.
maka variabel Y memiliki nilai konstanta sebesar min 0,799. Koefisien regresi untuk X1 menunjukkan nilai sebesar 0,125, koefisien X2 menunjukkan nilai sebesar 0,313, dan koefisien X3 menunjukkan nilai 0,175. Hasil uji koefisien determinasi R kuadrat. Menurut Ghazali tahun 2011, jika nilai R kuadrat semakin mendekati 1, berarti model regresi dianggap semakin baik karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, nilai R2 sebesar 0,685 menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 68,5%, sedangkan sisa sebesar 31,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini atau tidak diteliti. Kemudian hasil uji statistik parsial atau uji T. Berdasarkan tabel yang diperoleh, pengujian hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji T menunjukkan variabel kualitas sistem informasi akuntansi atau X1 mendukung hipotesis yang diajukan, maka H1 diterima. Yang kedua, hasil uji T menunjukkan variabel personal capability atau X2 mendukung hipotesis yang diajukan, sehingga H2 diterima. Yang ketiga, hasil uji T menunjukkan variabel partisipasi pemakai sistem informasi atau X3 mendukung hipotesis yang diajukan, sehingga H3 diterima. Jadi hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama, dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Yang kedua, dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel personal capability berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel partisipasi pemakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Implikasi penelitian ini terdiri dari yang pertama, implikasi teoritis, yaitu yang pertama, menambah konsistensi hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mendukung hasil penelitian dengan memperkuat grand teori, yaitu teori TAM atau Technology Acceptance Model yang dihubungkan dengan variabel penelitian. Dan yang kedua, ada implikasi praktis, yaitu untuk memberikan kontribusi penelitian sebagai bahan evaluasi bagi lembaga perkreditan desa mengenai pentingnya penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi dalam kegiatan operasionalnya. Kemudian simpulan penelitian ini yaitu yang pertama, variabel kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Yang kedua, variabel personal capability berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, variabel partisipasi pemakai sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti antara lain, yang pertama, diharapkan LPD untuk selalu melakukan update sistem sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, diharapkan para pemakai sistem informasi dapat memahami dan mengerti tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi dengan berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah populasi dan sampel penelitian, serta mengembangkan variabel penelitian yang belum diuji dalam penelitian ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya menyadari jika presentasi saya masih kurang sempurna dan apabila terdapat salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.